Nah, ini adalah pH meter yang akan kita gunakan untuk mengukur pH. Jadi pH meter yang gua pakai ini selain bisa mengukur pH, juga bisa mengukur tingkat kelembaban tanah dan intensitas sinar matahari. Caranya cukup gampang dan mudah ya. Kalau untuk mengukur sinar kelembaban, atau geser aja tombolnya ke arah moist. Sedangkan untuk mengukur intensitas sinar matahari, geser aja ke tombol light. Nah, sedangkan kalau untuk mengukur pH, kita geser ke tombol pH seperti ini. Nah, di juga ada gauge-nya 3 ya. Nah, kalau yang gauge yang paling atas yang warnanya putih itu. Hai YouTube, ketemu lagi bersama gua di channel kesayangan semua. Kali ini gua bakal ngajak lo untuk melakukan pengukuran pH tanah, atau pengen sedikit sharing lah, apa sih pH tanah. Langsung aja ya. pH atau kepanjangannya adalah power of hydrogen, adalah derajat keasaman untuk menyatakan keasaman atau basa suatu larutan. Nah, kebetulan yang bakalan gua ukur saat ini itu adalah tingkat keasaman pada tanah di sekitar tanaman durian gua. Jadi gua bakal ngajak lo untuk belajar menggunakan alat pH meter atau pH tester ini untuk melakukan pengukuran di sekitaran tanaman gua. Nah, sebenarnya pH itu apa sih gitu kan? pH itu kan power of hydrogen, atau untuk menyatakan keasaman atau kebasahan suatu larutan atau tanah. Nah, kenapa kok harus ada pH gitu? Jadi gini, setiap tanaman itu memiliki kebutuhan pH yang berbeda-beda, dan gunanya apa untuk tanaman ini pH ini gitu. Jadi gue pengen lo sekedar tahu dulu, jadi jangan cuma sekedar ngukur, tapi apa sih manfaatnya pH gitu. Gini, setiap tanaman itu memiliki kebutuhan pH yang berbeda-beda. Nah, di setiap pH yang berbeda-beda itu biasanya rentannya itu sekitar netral lah, sekitar 6, 6,5 sampai 7. Nah, setiap tanaman dengan memiliki pH yang netral atau sesuai dengan kebutuhannya, dia itu akan mampu menyerap unsur hara atau makanan ke tanaman itu gitu. Jadi kalau pH-nya sesuai seperti apa yang diinginkan tanaman itu akan mampu menyerap sari-sari makanan atau pupuk dengan baik. Oke, sampai di sini paham? Jadi intinya pH itu supaya tanaman dapat menyerap dan mengambil unsur hara ke tanaman dari tanah dengan baik. Jadi sebagus apapun kalau lo mupuk, sebagus apapun pupuk lo, kalau pH-nya jelek gitu, asam atau basa, itu nggak bakal bisa diserap oleh tanaman. Makanya pH itu penting gitu. Kan pH itu penting. Kadang gini, gua udah mupuk banyak gitu, udah mupuk bagus, mahal-mahal beli pupuk, tapi kok tanamannya jelek. Ya bisa jadi pupuknya bagus itu nggak bisa diserap oleh tanaman. Ya karena pH-nya asam atau basa. Makanya sangat penting di sini untuk melakukan pengukuran pH di sekitar tanaman lo atau di tanah sekitar tanaman lo. Nah, alat yang gue gunakan ini adalah pH meter, pH tester gitu ya. Lo bisa beli di toko-toko pertanian atau di toko online. Harganya murah, nggak nyampe 100.000, paling sekitaran 50 ribuan lah sampai 70 ribuan yang seperti ini. Harga yang digital bentuknya. Oke, langsung aja kita lakukan pengukuran. Cekidot. Ini adalah pH meter yang akan kita gunakan untuk mengukur pH. Jadi pH meter yang gua pakai ini selain bisa mengukur pH, juga bisa mengukur tingkat kelembaban tanah dan intensitas sinar matahari. Caranya cukup gampang dan mudah ya. Kalau untuk mengukur sinar kelembaban, atau geser aja tombolnya ke arah moist. Sedangkan untuk mengukur intensitas sinar matahari, geser aja ke tombol light. Nah, sedangkan kalau untuk mengukur pH, kita geser ke tombol pH seperti ini. Nah, di juga ada gauge-nya 3 ya. Nah, kalau yang gauge yang paling atas yang warnanya putih itu ada dark sama light gitu ya. Jadi untuk mengukur intensitas sinar matahari atau pencahayaan. Sedangkan untuk yang bawah yang dry sama wet itu untuk mengukur kelembaban tanah. Nah, untuk pH sendiri yang paling bawah ada alkalin sama asidik, di situ ada angka-angkanya. Oke, langsung aja kita melakukan pengukuran pH. Tinggal tombolnya geser ke arah pH, kemudian kita tancapkan di tanahnya sekitar tanaman seperti ini. Nah, tancap dalamnya seperti ini. Nah, di gauge-nya langsung akan menunjukkan jarumnya ya. Kita lihat yang paling bawah ini. Yang paling bawah jarumnya menunjukkan angka 6. Itu berarti menunjukkan kalau pH tanah di sekitaran tanaman durian ini cukup bagus dan cukup netral, dan tanaman durian ini bisa menyerap unsur hara atau pupuk dengan baik gitu ya. Mungkin itu saja yang gue sampaikan. Intinya gini ya. Jadi jangan sampai kita beli pupuk mahal-mahal, pupuk bagus-bagus, tapi pH-nya sendiri nggak diperhatikan gitu ya. Ya buat apa gitu bagus-bagus tapi nggak bisa diserap. Ibaratnya kita beli makanan, beli susu, beli vitamin, tapi
mahal-mahal tapi kita sendiri nggak bisa memakannya gitu kan, percuma gitu, nggak bisa diserap sama makanan. Dan tanaman pun seperti itu prinsipnya gitu ya. Jadi dia bisa makan nutrisi atau unsur hara di tanah kalau pH-nya sesuai gitu. Oke ya, itu aja video yang dapat gua share, yang gua bagikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, and share kalau emang bermanfaat gitu ya. Gua selalu berharap lo semua bisa mendapatkan sedikit ilmu walaupun gak banyak dari video-video yang gua share gitu ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.